Pagi akan tiba, kesukaan yang ceria. Esok pagi milikmu sobat, yang selalu hidup di jalan yang benar. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya padanya. Engkau akan puas memandang wajahnya, Tuhan. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya. Percaya padanya, 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 percaya padanya. Shalom.
Puji Tuhan, ya Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan kembali kita bisa beribadah hari ini. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini saya dapat tema yang irit sekali. Sinergi. Sinergi. Saya lihat di Alkitab sinergi. Oh, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada, ternyata di Alkitab ada sinergi. Tetapi dalam bahasa aslinya ada, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa aslinya bagian bersama itu tadi ya, bekerja bersama adalah ton theon panta synergei eis agaton. U itu kalau satu dibaca I ya. Kalau U-nya ada dua baru baca U. Itu bahasa Yunani ya. Oke, ya. Jadi ada lebih dalam lagi ya, bukan saja untuk mendatangkan kebaikan, tetapi kalau ton theon panta synergei eis agaton. Synergei itu bersama-sama, ton theon panta itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Ada kata eis, bukan n, eis. Eis itu adalah masuk ke dalam kebaikan, agaton, kebaikan. Ya, masuk ke dalam kebaikan. Jadi ada sesuatu yang istimewa dengan kata sinergi. Kalau kita baca dalam bahasa dalam Alkitab, sinergi itu adalah bersama-sama masuk ke dalam kebaikan. Ya, tentu bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita bicara sinergi, kita bicara tentang sebuah proses. Yesus, Tuhan, Allah tidak membuat sesuatu jadi begitu saja, tidak. Ada sebuah proses yang harus kita ikuti. Proses untuk menjadi kebaikan. Semua pengen kebaikan. Jadi mari kita mengikuti proses itu bersama-sama dengan Allah. Jadi bersama dengan Allah, ya, masuk ke dalam kebaikannya. Gitu loh. Bapak sekalian, sebelum masuk pada ini tentang keluarga, ya, kalau keluarga kita bereskan dulu dengan diri kita. Sedangkan kalau sudah tidak beres dengan diri kita, kita tidak bisa masuk dalam keluarga, nanti amburadul nih, ya. Jadi sinergei eis agaton, ya, bersama-sama dengan Allah, ya, masuk ke dalam kebaikannya itu di diri kita dulu pribadi. Mari kita sama-sama masuk pada ya agaton tadi ya. Eis agaton, masuk ke dalam. Jadi Ibu Bapak sekalian, apapun keadaan kita sekarang, apapun, seperti apapun, ya, Tuhan buka untuk bersama-sama dengan Dia masuk ke dalam kebaikannya. Bukan upaya kita, bukan. Tetapi Allah membuka tangan, ayo aku membawa engkau masuk dalam kebaikannya. Kita membuka diri kita, biar bawa ke kebaikannya. Ya, Bapak sekalian, ada sedikit cerita tentang saya, maaf kalau saya cerita tentang anak-anak saya. Dia, waduh, anak saya kedua, oh gini, yuk kita mulai usaha yang baru. Yuk saya bimbing. Pak, sebulan menang 1 juta gente untungnya. Ada, berdoa sama Tuhan. Ayo. Tuhan mau bawa, nah itu tadi, sinergei eis agaton, ya, masuk ya, jadi masuk ke dalam bersama Allah, masuk ke dalam kebaikannya. Tuhan itu baik, kita tahu Tuhan baik. Bagikan itu masuk ke sana, ayo kita sama-sama, kita berdoa, ya. Kenapa begitu? Mungkin kamu sudah harus belajar dulu dengan keadaan gagal dan sebagainya. Wah sekarang tuh, ya, bulan lalu ketemu dengan saya ngobrol. Benar Pak, sekarang udah mulai kelihatan. Iya. Jadi dalam segala bidang, Allah tidak membatasi hanya di gereja tembok-tembok ini saja. Tidak, dalam segala bidang.
dalam segala hal. Kita bisa bekerja sama dengan Allah, ya, menuju kebaikannya. Baik, Bapak sekalian, jadi ini sejalan dengan tema Pak Suryani ini ya, dengan melangkah bersama Tuhan. Nah ini sebenarnya ini Sergei Agathon ini gitu loh, Ace Agathon gitu ya. Jadi kita bersama-sama masuk ke dalam kebaikannya. Jadi ibu bapak sekalian, mari kita sama-sama, bukan kita berusaha jadi baik, berusaha untuk menjadi benar, berusaha untuk menjadi tidak, tapi berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan itu bukan diri kok. Dia mau kita masuk ke dalam kebaikannya. Jadi bukan upaya kita lah. Tuhan selalu berinisiatif. Bahkan ketika pertama kali manusia masuk dalam dosa, dia yang cari. Adam, di manakah engkau? Selalu inisiatif kebaikan dari Allah, ya. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ketika kita masuk bersama-sama dengan Allah, kita menjadi judulnya menjadi manusia baru. Manusia baru, ya. Manusia baru, ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Bisa tentang manusia baru. Jadi kita akan ada perubahan. Jadi saudara, tinggal sekarang kita tanya sama pasangan kita. Saya istri saya, ya. Saya walaupun saya kemarin saya waktu seminar, gembala-gembala yang datang, gembala yang lain tentang seminar tentang khotbah zaman kini ya, harus ada perubahan gitu ya, dan sebagainya. Oh semua ngikutin, wah terima kasih. Tapi di hadapan istri saya tidak, ya. Dia semua tahu salah wae tuh. Dokter tadi kampus di rumah mah dia lebih dari dokter. Dia lebih hebat ya. Dia yang lihat apa perubahan kita. Jadi kita berubah di tempat semula dulu. Apa kita manusia baru yang beda dengan kemarin? Kenapa? Karena manusia baru ini kita baca dalam Kolose 3 tadi ayat 5 sampai 10, panjang saya akan bagian ini nanti sudah baca di rumah lengkapnya, bahwa di sini bahwa sinergi dengan Allah, kebersamaan dengan Allah itu dimensi masa depan, tidak bicara lagi kemarin. Tidak bicara lagi kemarin, dulu aku enggak. Depan kita lebih baik lah enggak. Sampai nanti orang bisa lihat, nah beda dengan yang kemarin. Gitu loh. Ya, jadi karena itu ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan dan sebagainya ya. Matikan itu yang kotor-kotor itu masa lalu. Ya. Dahulu ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya dulu. Ya. Tetapi sekarang, jadi sinergi bersama Allah masuk ke dalam kebaikannya adalah bicara tentang dimensi masa depan. Ada perubahan. Kemarin kesenggol sedikit, langsung jadi bertanduk. Sekarang tidak. Nah, apakah sudah ada itu? Atau orang bilang begini, si eta mah geus biasa tiba lagi gitu. Itu tidak sinergi dengan Allah. Jangan-jangan kita tidak berubah. Iya. Loh, apa kita masuk dalam kebaikan? Ya. Saya itu di rumah suka pelupa. Wah, di mana ya jangan udah panik, apalagi udah buru-buru gitu. Ningali teh tongku iya teh mata gitu. Tiba-tiba berubah. Nah, sekarang saya taruh di tempat tadi pagi, ingat saya taruh di meja. Nah, maklum ya, minyak angin, permen, minyak angin, permen, ya gitu loh ya. Betul kan ya? Ya. Sekarang mah kebanggaannya minyak angin, tong poho. Ya. Nah, apakah kita ada biasa saya mah begitu? Tidak. Itulah hal sederhana. Bahwa kita sinergi dengan Allah. Allah melakukan sesuatu yang berubah terus masuk ke dalam kebaikan Allah. Ayat 10 katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui.
terus menerus diperbaharui, terus begitu. Terus menerus diperbaharui. Yang unik kemarin ketika saya seminar tentang homiletika, ya, saya ajarkan lagi sebenarnya yang dasar khotbah di awal dari James Braga, ya, itu bukunya tentang James Braga, saya pegang itu. Lalu, aduh, aku sudah jauh sekali. Lalu, nah, saya bilang, ayo kita perbaharui. Sampai terakhir dia bilang, aduh, betul-betul diperbaharui luar biasa. Jadi, saudara sekalian, inilah sinergi dengan Allah. Apakah ibu bapak jemaat Pastoriani Suryani ini, ya, sudah sinergi dengan Allah? Kita bisa berkaca, apakah kita berubah? Kenapa Tuhan kasih masalah yang sama pada kita? Kenapa Tuhan kasih problem yang sama pada kita? Kenapa Tuhan kasih penyakit yang sama bahkan? Kenapa? Tuhan mau lihat, sudah berubah enggak kita? Begitu masalah keuangan sedikit, langsung ya pinjol. Apakah refleksnya? Lari, betul lutut. Ibu bapak sekalian, ada seorang hamba Tuhan, saya kenalan, dia di GPDI, gembala GPDI Paramon, Parakan Muncam, ya, di daerah Ranca Ekek. Dia, jemaatnya berapa? Jemaatnya cuma 6 orang, kami baru buka 6 orang. Waduh, saya kepikir 6 orang. GPDI kan gak ada subsidi dari atas. 6 orang. Lalu saya tanya sama dia, kamu belum berkeluarga? Sudah. Belum punya anak? Sudah. Waduh, 6 orang jemaat. 6 orang. Maaf ya, saya hitung duit. Alah, otak dagang-dagang. Kenapa orang? Lamun 100.000 aja, seorang 100.000 ya. Ya misalnya 100.000, genep 100.000. Enggak Pak, 6 orang itu lansia semua. Waduh, 6 orang lansia, atau kumaha Anda hidup? Kami diajar dari awal. Di mana ada rumput, di situ ada cahaya matahari. Dan di situ ada kehidupan. Di mana ada lutut, di situ pasti ada cahaya ilahi. Di situ pasti kita akan hidup. Itu yang saya pegang. Waduh, saya udah belajar banyak. Saya, waduh, saya gitu, waduh. Serius kan, gimana kalau kamu, anak kamu sekolah dan sebagainya? Saya nantang. Saya selalu pegang apa yang atasan saya ajarkan. Dibekali, saya melayani di Garut katanya 3 tahun. Celaka sekarang giliran saya buka. Di mana ada rumput, di situ ada sinar matahari, dan di situ ada kehidupan. Di mana ada lutut, tiap pagi kami berdoa. Pernah satu kali kata jam 12 lebih rapat saya masih berdoa, Tuhan, saya beas. Lalu jam 1:30 kami dapat makanan. Zaman sekarang masih ada yang begitu. Lalu dia bilang, duduk sekarang sampai lama Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Saya, saudara sekalian, asa di dimensi, sinergi ada dimensi masa depan. Adakah perubahan? Lalu, ya, yang kedua adalah dimensi sinergi, ya, sinergi dengan Allah, dimensi impactful, memberi perubahan, memberi dampak, berdampak gitu loh. Ya, kita baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lihat, impactful, berdampak, sabar,
belas kasihan. Coba kalau semua jemaat betul-betul sinergi dengan Allah, mestinya dimensi impactful. Ruang hidup kita beda. Apakah kita sudah ke sana? Saya begitu sinergi, cuma sinergi aja loh, sinergi aja. Setelah saya baca, luar biasa. Saudara, sinergi dengan Allah akan hidup Anda akan mengubah banyak hal. Akan mengubah banyak hal. Kemarin bulan lalu ya kalau nggak salah, tetangga saya keserempet oleh tetangga saya juga. Ribut, langsung ribut lah enggak sih. Ya udah, saya pergi ke dalam, saya makan, siang ada jam makan. Udah makan, selesai sejam baru makan. Bukan makannya sejam kan, jengubah lengan lain sebagainya. Ya. Masih gogorokan tambah kenceng, saya keluar. Ribut kayak wow. Saya turun langsung. Aya naon atuh. Yang keserempet enggak terima ditegur. Yang nyerempet enggak terima ditegur, yang keserempet pengen dia suruh minta maaf. Gantian. Maaf pakai bahasa Sunda kasar ya, dia bilang. Tegur gantian ku aing beuli sia 5 mobil cigah maneh cenah. Mobil sia ku aing beuli gitu. Waduh rame. Saya cuma ngomong gini. Cimu panjang, ada waktu, silakan terus ya. Kok mau telanjang, silakan terus ya. Saya mau istirahat siang nih. Atau kita mau beres. Yuk, cuma minta maaf apa susahnya? Kamu cuma kasih maaf non beresnya. Non susah. Ya tuh bukan, sudahlah. Malu. Salaman selesai pulang, udah pulang. Nah ini gampang, karena satu yang lain, ininya nggak ada kasih. Yang satu orang budak, yang satu entah berantah. Pokoknya atau Cina Medan, Cina mana nggak tahu. Ribut, kadang-kadang semua selesai karena kenakanlah kasih, selesai. Mari. Banyak masalah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, karena lupa hal ini. Ibu Bapak sekalian, jadi naturnya sinergi itu adalah buah kasih itu ini nih ya. Kita sudah baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ibu Bapak sekalian, saya mau bagi 3 hal. Jadi ini buah bukan ada 9 buah, buahnya 1, tapi berkembang terus sampai dia matang. Matangnya itu ketika saudara bisa menguasai diri, itu buah udah betul matang. Ya, jadi yang pertama kasih, sukacita dan damai sejahtera bicara tentang apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Karena kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Sukacita dan damai sejahtera itu dari Allah, hubungan kita dengan Allah. Dapatlah itu. Kalau saudara sudah dapat itu, kemudian akan merubah sinergi dengan impactful tadi, menjadi impactful, mempengaruhi. Jadi kesabaran, kemurahan, dan kebaikan itu bicara tentang dengan sesama. Setelah kita dengan Tuhan baik, kita akrab, kemudian akan menjadi pengaruh pada sekitar kita. Setelah kita baik dengan Tuhan, berpengaruh. Lalu yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bicara tentang apa? Karakter Kristus. Kalau karakter Kristus ada di rumah saudara, saudara suka cita. Nah kalau hujan, di rumah saya hujan. Kalau mati lampu juga saya kebagian mati lampu. Sama, tiris-tiris, haredang sama. Tapi sikap kita yang berubah. Karena kita sinergi dengan Allah akan beda. Akan beda. Mari. Lanjut. Lalu sinergi dengan Allah itu adalah dimensi kristologi. Dengan Kristus sang firman itu. Ya, kita baca ayat 16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ketika kita sinergi dengan Allah
kita hidup dalam dimensinya Kristus. Kenapa janji Kristus? Semua sukacita kita tidak nikmati karena kita tidak ada di sana. Mari kita ada di sana bersama Allah, masuk ke dalam apa? Dimensi Kristus. Wah, indah sekali hidup kita ini, sangat indah, sangat indah. Lalu saya mau bertanya, sinergi ini juga dimensi amanat agung, ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita mulai dengan di Yerusalem ya. Saya akan lewati dulu sini ya. Ibu bapak sekalian, saya tiap hari Minggu, ini nanti saya setelah di sini ada tugas di kaum muda ya, kaum muda ya di sini ya. Jadi saya borongan hari ini ya. Jadi tapi istri saya bilang, nungguan lila sudah di dia naon can makan sangu koneng kayak sagedeng deui baso di tahu atuh gedut gitu. Mungkin minta dijemput sama si Raya masih jauh jemput dan sebagainya. Karena kami tiap minggu selalu berusaha kumpul kami anak cucu mantu kumpul. Kenapa? Kami ngobrol, kami ceritakan dari mulai hal bisnis sampai ya yang sering dibicara ngobrol sama Komika adalah sampai ngomong dengan sampai orang tua saya, ibu saya bagaimana nih? Sudah terima Yesus tapi nggak mau ke gereja nih. Jadi ayo anak-anak udah terima Yesus tapi nggak mau ke gereja. Bagaimana? Ya anak-anak saya selalu kalau si Billy datang dari Jakarta ke Bandung selalu mampir bawa cucu dan sebagainya. Ya kasih ini oleh-oleh ya dan sedikit upeti gitu. Ya. Jadi kita sama-sama ngobrol. Kenapa? Karena dimensi ya sinergi kita ya bersama Allah kita adalah dimensi tentang amanat agung. Mulai dari rumah. Ibu bapak saya nggak bosan-bosan menulis. Kenapa? Saya berharap kalau saya nggak ada, ya anak cucu saya minimal terutama cucu saya bisa lihat gitu loh. Bahkan saya masukkan semua buku saya masukkan ke Google Pay, ya jadi bisa beli di Google tuh. Bukan untuk jualnya bukan, nitip. Jadi kalau suatu saat dia butuh tinggal lihat itu ada e-book tuh, cuma 50.000, tapi nitip. Jadi sampai kapan masih ada gitu, ya kecuali kalau Tuhan udah angkat kita bareng-bareng ke surga ya. Jadi kita balik lagi. Kisah Rasul 1 ayat 9-11, tapi saya akan baca bagian sekali. Tetapi kamu, ayat 8-nya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita menjadi saksinya. Apakah murid-murid langsung harus jadi saksi? Tidak. Ketika dipanggil, dia dipanggil dulu. Mau ikut Yesus dulu, turun jatuh bangun. Bahkan dia sempat melakukan sesuatu yang salah, amat salah sekali, menyangkal Yesus. Oh salah sekali, jauh, lari, bahkan ada yang kabur. Tetapi kalau mereka masih sinergi dengan Allah, itu kan terus mengarah ke sana, masuk ke situ. Mari. Ya, lanjut ya, kembali ke sini ya. Nah, inilah kenapa saya baik lagi tadi ke ayat tadi ya, bahwa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi ini pola misinya Kristus, pola misi Kristus. Ya kita lihat Yesus tidak hadir di tengah umatnya, Yerusalem keluarganya, ya dalam keluarga. Lalu melayani Israel, seluruh Yudea, bisa tentang masyarakat sekitar. Lalu Samaria itu bisa tentang lintas budaya, membawa keselamatan bagi dunia sampai ke ujung bumi, itu global. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang sinergi, ya, bersama-sama dengan Allah, ya masuk ke dalam kebaikannya. Apakah
ibu bapak sudah sinergi dengan Allah? Kita lihat. Aku sudah sinergi dengan Allah tidak? Kalau belum, saatnya mulai. Nggak enak, iya, nggak enak. Nggak nyaman, betul. Sesuatu yang baru nggak enak, nggak nyaman. Saya biasa bicara dengan para marketing. Marketing itu kalau aduh Pak, nggak bisa mulai ngomong, mulai lakukan, mulai. Soal hasil nanti itu dunia marketing ya, iya. Sama dengan saya ngomong sama adik saya, sama keluarga saya ngomong. Salah satu yang kenapa saya selalu harus kumpul. Tiap akhir tahun saya selalu bikin acara bareng semua. Wajib. Kenapa? Saya ngerasain, saya adik kakak 7, saya suruh ngumpul. Saya pernah ngumpul dengan susah payah, dengan segala cara ngumpul sekali itu bisa. Saya suruh ngumpul susah, padahal 7. Dan saya nggak mau anak saya melakukan itu. Saya kumpulkan mereka. Jadi sinergi itu bicara tentang Tuhan kasih hikmat dan Tuhan kasih otoritas. Otoritas Tuhan berlaku buat kita minta Tuhan, tolong Tuhan. Sinergi dengan Tuhan. Jadi ada otoritas Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan di situ. Allah menyertai kita. Bersama-sama masuk ke dalam kebaikannya. Sekali lagi ya. Masuk ke dalam kebaikannya bersama-sama dengan Allah. Kalau saudara tidak merasakan kebaikan itu, mungkin saudara belum masuk situ. Belum sinergi dengan Tuhan. Belum masuk. Tadi, tentang kasih Galatia 5. Dengan Allah dulu, dengan sesama, lalu jadikan sebuah karakter. Itu puncak sampai kita menguasai diri. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Untuk segala hal. Tentang berat badan, iya penguasaan diri itu bisa mengatur berat badan loh. Ya. Saya ikut program berat badan, jangan nggak usah, berhenti aja. Penguasaan diri, menguasai diri lah. Alah, sin gendut terjadi. Itu penguasaan diri. Hese, sawa pun deui. Itu adalah puncak dari kasih. Mari. Yuk sekali. Ini konklusinya. Sinergi ya, bersatu dengan Allah, masuk ke dalam kebaikannya adalah dimensi masa depan. Kalau bicara dimensi masa depan berarti kita manusia baru, yang manusia lama ditinggalkan, kita ke yang baru. Lalu sinergi bersama Allah, bersama-sama dalam masuk dalam kebaikannya. Kalau kita impactful, berpengaruh, berdampak pada sebelah kita, pada sekitar kita, pada banyak orang. Dan orang lihat bahwa kamu beda ya. Sinergi dengan Allah. Sinergi dengan Allah bicara dengan dimensi Kristus. Kita masuk pada dimensinya Kristus. Keselamatan itu berkat sukacita damai sejahtera itu bersama dengan kita, dan kuasanya pun bersama dengan kita. Kalau kita masuk ke dalam dimensinya Kristus. Kalau saudara tidak masuk ke dalam dimensi Kristus, kita hanya cerita saja Tuhan itu baik. Tetapi saudara tidak mengalami bahwa Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu baik, sungguh baik. Saya bertemu dengan seorang tukang debat dan sebagainya. Dia Muslim, berdunia Kristen. Saya bilang dia menggebu. Saya bilang saya orang nggak hafal ayat-ayat dengan lengkap. Dia lebih hafal, Anda hebat. Dia ayat Alkitab hafalnya banyak sekali. Mungkin di sini lawannya Koming Hai mestinya. Hafal ayat hafal. Saya tuh orang nggak hafal. Tapi saya kalau tapi kan tinggal cari ya dan sebagainya. Tapi saya tidak akan bergeming. Kenapa?
karena saya mengalami Kristus dalam hidup saya. Itu tidak bisa digantikan. Saudara, saya bilang saudara, apal semua ayat, tapi saudara tidak mengalami Kristus. Kesian deh lu, ya. Saya ada dalam dimensi Kristus. Dia masih dalam dimensi perang. Silahkan, saya tidak. Lalu sinergi dengan alam masuk ke dalam kebaikannya adalah dimensi amanat agung. Kita bersaksi pada dunia. Makanya tadi lagu terakhir ya, jadikan kami satu. Saya tanya tadi, Ren lagunya apa? Jadikan kami satu. Enggak mau saya mah, kira itu kue satu ya. Cek jadi satu, jadi kue satu. Saya ikut kue satu teh dulu ya, ada kue satu. Sekarang masih ada kue satu enggak ya? Jadi mengkol ke kue satu ya. Saya nggak mau satu, saya batagor saja. Ya, jadikan kami satu. Nah, jadi dimensi sinergi bersama alam masuk ke dalam kebaikannya adalah dimensi atau ruang amanat agung. Kita memberitakan Injil pada banyak orang. Saudara, kalau saya saudara rukun saja, itu bersaksi buat dunia lu ya. Karena dunia butuh. Jawa Barat tuh paling banyak perceraian. Jawa Barat tuh. Iya. Saya minggu lalu ya di Ternate ada seorang bilang, aku pengen seperti sama tante. Ya nggak bisa dong. Kayak gitu, suatu saat kayak gitu dan tante. Iya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu kudu botak dulu. Bukan saya pengen keluarga saya kayak dengan anak lain sebagainya. Jadi saya keheri. Jadi saya itu maaf ya, itu aja buat saya sih pengakuan. Buat saya pengakuan bahwa dia diberkati dengan saya berkatnya. Kami bulan Desember ini 40 tahun ya. 40 tahun dipersatukan di catatan sipil, belum menikah. Karena 2006 itu baru catatan sipil. Saksi catatan sipil ada Sam. Nah, dia nggak punya orang tua aja, orang tuanya Sam. Ya, lalu 87 baru menikah di pesta ya. Maklum ya kami menikah dengan susah payah. Ngumpul lah. Jadi balik lagi sinergi bersama Allah masuk dalam kebaikan itu adalah bisa dimensi amanat agung. Bagaimana hidup saudara? Ya, kalau impactful ada sesuatu yang beda. Dunia diberkati dengan itu loh. Tapi kalau kita tidak merasakan itu, makanya mari amanat agung itu mulai dari rumah dulu. Anak cucu mantu. Ya, yang pertama anak saya yang ketiga di Jakarta, yang telepon. Bill, kebaktian di mana tadi? Oh, di sini Pak. Cerita apa? Oh, Pak tentang ini ya. Walaupun dia maaf. Aku nggak cocok dengan GBI di Tangerang, Pak. Aku lebih cocok di gereja apa yang pakai bahasa Mandarin tuh deh. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Tritunggal sama dan Yesus juru selamat kamu. Itu sudah cukup. Udah. Mari. Hari ini Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, apakah pertanyaan sederhana buat kita? Apakah kita sudah sinergi dengan Allah? Ya. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya.